Misalkan contoh gini ya. Contoh misalkan kan dulu ada yang prank yang di penjara gara-gara mau ngasih sumbangan tapi isinya batu. Itu kan nggak boleh. Kalau mau yang jujur, kasih tahu ke orangnya. Pak, nih saya mau ngeprank nih. Ini sumbangan nasi tapi sebenarnya isinya batu loh. Ini saya cuma ngeprank nih gitu. Kasih tahu aja. Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi atau kemarin-kemarin udah lihat adab-adab yang lain belum? Adab-adab tentang kentut, tentang upil dan sebagainya. Semoga udah pada lihat ya. Tapi kalau belum, teman-teman bisa klik di bawah ini linknya tentang adab-adab bagaimana harus kentut yang berfaedah atau ngupil yang berfaedah ya. Nah, dua itu harus perlu dilihat. Nah, sekarang saya akan bahas yang lumayan seru dan lumayan trending untuk saat ini, yaitu tentang ngeprank. Ya, kemarin ada tukang ojol ya yang suka ngeprank dan sebagainya. Bukan tukang ojol ya, tapi ada orang yang ngeprank ojol sehingga tukang ojol yang marah dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu terjadi, saya punya cara, adab-adab bagaimana cara ngeprank yang benar. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum ngeprank itu artinya apa? Ternyata, ngeprank itu sama aja dengan joke, candaan dan sebagainya. Hanya candaan bercanda gitu ya. Jadi jokes atau lelucon dan sebagainya, itu arti dari prank. Tapi dalam keseharian, prank lebih spesifik kalau di kita ya. Prank itu maksudnya kemana sih? Kalau dalam keseharian, ngeprank itu adalah mencandain orang, tapi orangnya awalnya tidak merasa dicandain, gitu ya. Lama-lama baru sadar bahwa dia sedang dicandain. Jadi dibikin seolah-olah kayak nggak bercanda awal-awal, atau dibikin kaget, surprise dan sebagainya, sehingga orang-orang ini yang tadinya nggak merasa dicandain ternyata baru tahu bahwa dia sedang dicandain. Jadi ada korban prank, ada pelaku prank, ya. Nah, karena itu kita harus tahu prank itu yang benar seperti apa. Nah, cara yang pertama, adab ngeprank. Adab ngeprank. Lihat siapa yang diprank. Lihat siapa yang diprank. Kenapa? Nih, saya kasih contoh misalkan. Kalau teman akrab, teman akrab gitu ya. Kalau teman akrab, misalkan di prank dikasih odol di sini. Panas, gitu kan. Tapi biasanya kalau sudah akrab, nggak marah. Biasanya malah balas dendam ya. Teman akrab kamu malah balas dendam. Malah nanti besoknya, malamnya kita yang dikerjain. Habis ngerjain dia. Nah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang di prank itu orang lain yang gak dikenal, maka gak bisa sembarangan ngepranknya ya. Jangan ngeprank kayak teman akrab. Jadi kebanyakan pranker yang salah selama ini, mereka ngeprank tidak melihat status orangnya, apakah orang akrab, apakah teman akrab, atau orang luar, atau kakek-kakek dan nenek-nenek gitu kan misalkan. Nggak dilihat statusnya, yang penting ngeprank aja. Nah itu bahaya. Karena harus tahu bedanya antara ngeprank sama teman kita sendiri dengan ngeprank orang yang nggak dikenal. Kalau soal teman kita sendiri ya, jangan ngeprank, ngejek aja kadang-kadang bisa berlebihan. Tapi nggak ada yang marah. Contoh dulu saya sama temen pernah ngomong ke saya, "Wahai Rizky, kapan dikuburnya?" Gitu bercandaannya katanya. Tapi nggak masalah, namanya udah temen akrab gitu ya. Nah, jadi tolong lihat siapa yang dicandain, siapa yang dipranknya. Itu yang pertama ya. Ingat baik-baik. Oke. Yang kedua. Nah, kalau misalkan
mau ngepranknya sama orang lain, ini yang kedua nih, sama orang yang nggak dikenal. Izin dulu sama yang ngepranknya. Harus izin dulu. Jangan sampai mereka disakiti hatinya karena kita prank hanya untuk dimonetasi, hanya untuk dapat duit gitu kan dari YouTube gitu ya. Jangan sampai, karena itu izin dulu. Contoh misalkan ada orang lain nih mau kita prank nih, izin dulu. Pak, izin ya, saya mau ngeprank. Nanti saya kagetin Bapak, nanti Bapak kaget ya. Nah gitu ya. Izin ngeprank, jadi bapaknya nggak kaget kalau dia kaget gitu kan. Supaya apa? Supaya nggak sakit hati, itu intinya. Oh ternyata saya lagi di prank. Bahkan kasih tahu, Pak, ini mau dimasukin YouTube nih, saya bakal dapat duit nih dari ngeprank ini. Nggak masalah nih Pak, gitu kan. Kasih tahu ya, kasih tahu aja coba. Dengan adab seperti itu, misalkan kalau orangnya diizinkan, oh ini untuk YouTube, bolehlah sekalian saya memperlihatkan diri, boleh kalau sudah diizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan jangan ya, cari orang-orang yang lain yang bisa diizinkan untuk di prank. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ngeprank harus jujur gitu. Kalau ngeprank harus jujur. Ya kalau bisa mah jangan banyak jangan banyak bohongnya. Misalkan contoh gini ya. Misalkan kan dulu ada yang prank yang di penjara gara-gara mau ngasih sumbangan tapi isinya batu. Itu kan nggak boleh. Kalau mau yang jujur, kasih tahu ke orangnya. Pak, nih saya mau ngeprank nih. Ini sumbangan nasi tapi sebenarnya isinya batu loh. Ini saya cuma ngeprank nih gitu. Kasih tahu aja. Jujur lebih utama dibanding hanya sekedar duit monetasi gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah prank minta maaf baik-baik ya. Walaupun kita sudah minta izin, terus kita ngeprank. Setelah di prank orangnya, kita minta maaf. Maaf nih, saya udah ngeprank Bapak. Semoga Bapak dimudahkan lancar rezekinya, dilancarkan urusan dan sebagainya. Seperti itu. Mohon maaf kepada siapa ya korban yang di prank itu. Kenapa? Dengan memohon maaf, insya Allah yang di prank walaupun memang dijailin, dia paham. Udah diizinkan, ngepranknya jujur, terus minta maaf. Wah itu cakep banget. Jadi bagus kalau teman-teman ngepranknya seperti itu, gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama harus tahu teman akrab atau enggak. Yang kedua itu minta izin dulu kalau ngeprank. Dan yang ketiga, selain minta izin itu apa ya? Ayo apa? Jadi saya lupa. Selain minta izin, ngepranknya yang jujur. Dan yang terakhir, habis ngeprank minta maaf. Ya, yang keempat, bukan yang terakhir, sebelum terakhir ya. Nah, terus yang terakhir apa? Yang terakhir, setelah pas kita ngeprank, jangan merugikan pihak yang lain. Ya, jangan sampai misalkan mau ngeprank pecahin kaca gitu ya. Ternyata kacanya kaca orang lain. Misalkan ngeprank batunya milik orang lain dan sebagainya. Atau ngeprank misalkan mau ngeprank nyolong dan sebagainya, atau merugikan hati orang lain, sakitin hati, itu jauhin hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau orang luar ya. Kalau misalkan teman akrab, kadang-kadang walau kita emang harus terbatas juga, cuman kadang-kadang nggak apa-apa ya kalau candaannya aneh-aneh sama teman akrab. Tapi kalau sama orang luar, hati-hati jangan sampai mengganggu atau sampai merugikan dirinya, baik dari secara fisik atau maupun secara batin. Itu saja dari saya. Semoga dengan adab ngeprank ini, teman-teman yang suka ngeprank lebih beradab ngepranknya, lebih berfaedah, dan lebih membuat orang justru semakin senang. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.